Selamat pagi teman-teman, para dosen. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SDK Kumba 2. Hari ini agak istimewa, wawancaranya dilakukan di rumah karena kesibukan dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya mengambil waktu di malam hari saja. Oke Ibu, terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa berwawancara dengan saya. Ya mungkin bukan wawancara, mungkin lebih ke sharing tentang proses pengambilan keputusan yang selama ini Ibu sudah lakukan di sekolah. Ya, terima kasih. Saya usahakan untuk bisa menjawab sesuai dengan apa yang saya alami selama ini, sesuai pengalaman saya. Terima kasih Ibu. Oke Ibu, kita mulai saja. Dari beberapa pertanyaan ini, ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Dalam setiap situasi, seringkali saya dihadapkan pada keadaan di mana harus memutuskan antara dua pilihan yang sama pentingnya. Kedua pilihan itu sama pentingnya dan harus memilih satu di antara dua pilihan yang ada. Setiap keputusan yang menjadi pilihan, semua memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Menjadi hal yang penting dalam mengetahui bagaimana cara pengambilan keputusan yang benar. Dalam satu situasi, kemampuan membedakan dilema etika dan bujukan moral merupakan hal yang harus kita pahami agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Disinilah pentingnya kita bisa membedakan situasi yang merupakan dilema etika atau bujukan moral agar tidak salah dalam mengambil tindakan. Begitu Ibu ya. Ya memang agak rumit Ibu ya. Oke Ibu, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Dari pengalaman saya bekerja di dunia pendidikan, seringkali saya dihadapkan pada situasi bujukan moral dan dilema etika. Pada kondisi bujukan moral, kita wajib berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Karena dalam bujukan moral, pilihan yang ada adalah salah dan benar. Akan tetapi, berbeda halnya jika kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal yang berat, yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Sebelum mengambil keputusan, tentunya seorang individu dihadapkan pada pilihan-pilihan alternatif yang harus dipertimbangkan. Etika dan moral menjadi petunjuk dan pijakan dalam mengambil keputusan. Itu memang agak susah memang jika mengambil keputusan pada etika moral dengan dilema etika ini. Oke, baik Ibu, lanjut ke yang ketiga Ibu. Dari hal-hal tadi itu kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Menyangkut langkah-langkah yang pernah saya lakukan selama ini, yang pertama, saya menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian saya kumpulkan fakta-fakta yang relevan atau yang berhubungan dengan keadaan tersebut.
Selanjutnya, membuat gagasan baru yang kreatif saat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, saya mengambil keputusan. Ya, begitu Ibu ya. Oke, baik Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan yang efektif tentu harus memiliki manfaat dan risiko paling kecil. Poin yang paling penting adalah terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman di sekolah. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan. Maka untuk melakukan perubahan, diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Kira-kira begitu. Oh iya Ibu ya. Oke, baik Ibu. Selain hal-hal itu tadi, mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan. Biasanya kan ada tantangan juga Ibu dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini. Sulitnya mengambil keputusan saat kita menghadapi dilema etika, sebab ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari dan bertentangan, seperti kasih sayang, kebenaran dan keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan rasa cinta. Ya, Tantangan. ya, memang selalu ada tantangan untuk sesuatu yang baik ataupun hal-hal yang menurut kita sebenarnya itu bisa menjadi sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Oke Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya selalu mempertimbangkan dampak dalam pengambilan keputusan, sehingga dibutuhkan sebuah perencanaan. Intinya tidak boleh gegabah, gitu ya. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan, saya selalu berkomunikasi dengan rekan guru di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Memang harus seperti itu. Oke, baik. Yang ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Sejauh ini yang membantu saya adalah tim guru di sekolah. Saya bersyukur sekali mempunyai tim guru yang selalu terbuka. Itu juga ketika saya terbuka dan menerima masukan dari rekan guru, itu menjadi kekuatan besar. Dan serta tim yang solid itu membuat kami bisa bekerja sama dalam setiap situasi. Ya Ibu, ya, memang Ibu ketika kita bisa bergandengan tangan sama-sama, pasti selalu akan ada penyelesaian terhadap walaupun berat bagaimana itu permasalahan. Ya. Oke Ibu, yang terakhir Ibu, yang terakhir Ibu. Oke Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Terima kasih. Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru. Pemimpin harus mengambil suatu keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan mampu melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan.
tentunya keputusan yang tepat serta melibatkan orang-orang atau pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Kira-kira itu saja. Ya, Ibu, terima kasih atas apa yang sudah Ibu sampaikan. Ini tadi Ibu sekali lagi mungkin lebih ke sharing teman-teman, karena banyak hal tadi yang sudah saya dapat dari apa yang Ibu sampaikan. Semoga kedepannya hal-hal yang pengalaman Ibu ini dapat bermanfaat untuk saya depannya seperti apa. Jadi hal ini mungkin dapat saya praktekkan dalam kehidupan saya di sekolah ataupun dalam kehidupan saya di rumah atau dimanapun saya berada. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Kepala Sekolah STK Kumba 2, Ibu Beatrix. Terima kasih atas waktunya. Sama mohon maaf seandainya ada kesalahan atau kekurangan saya dalam menjawab, mungkin tidak memuaskan. Saya minta maaf. Terima kasih Ibu. Ya. Ya.